Apa yang dilakukan saat bubar jamaah itu? Faja'alu ya'khuduna biyadi, langsung para sahabat itu mengambil satu persatu tangannya Rasulullah, yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasulullah itu setelah sholat lemas, setelah jamaah lemas, enggak bid'ah. Tangan Rasulullah itu mereka ambil lalu mereka usap-usapkan ke wajah mereka, kebergantian. Itu orang Jawa menyebutnya cium tangan, sungkem, salaman, dan itu dilakukan ba'da berjamaah. Hadisnya Bukhari. Nah kayak begini ini oleh teman-teman salafi dielis termasuk amalan-amalan yang bid'ah. Kula menyampaikan ngeten iki mboten enten niat memusuhi mereka. Justru kula niku mesakaken tengene tiyang awam sing gak ngerti dalil, gak ngerti apa-apa, tahu-tahu ikut. Ngeten. Nah ini kami sampaikan bukan bagian dari ekspresi saya melawan mereka, tapi saya kebetulan oleh Allah diamanati ilmu dalil titik-titik. Saya perlu menyampaikan kepada orang awam, sakno wong awam iku lek malah menentang amalan-amalan yang sejatinya itu sunnah. Betul. Paham nggih? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahmakumullah, kula badhe maringi tabayyun tentang salat dengan bergerak-gerak di kampus-kampus. Kadang juga ada 1-2 jamaah teng mriki niku menawi salat niku kathah obahe. Biasane pun ngeten, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Nate ningali mboten ngoten niku. Para rawuh, kula mboten badhe nyalahne utawi ngritik sinten-sinten, tapi monggo cepengan tengene Quran Sunnah. Menawi mboten saged langsung paham Quran Sunnah, nggih monggo manut kiai-kiai yang memang mengerti Quran Sunnah, Mbah Basori, Mbah Tolha, Habib Soleh dan yang lain-lain. Quran menuntun kepada kita supaya kalau sholat niku anteng khusyuk, anteng jaba jero, anteng jero niku mboten ngladrah sembarang-barang, anteng jero, anteng jaba nggih mboten umek, niku jenenge khusyuk. Jelas kok ayate, walladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wong-wong sing bakal bejo, wong-wong sing bakal selamat beruntung di akhirat, muflihun, itu orang-orang yang kalau sholat itu khusyuk, mboten umek pun secara umum ngoten niku. Lajeng dalam hadis Bukhari Muslim, kula wangsuli hadis Bukhari Muslim, sahabat Ibnu Umar tangklet tenggene Kanjeng Nabi perihal mantun sujud. Biyen niku kan kadang lantaine kathah pasir, mantun sujud niku enten kerikil nempel teng bathuk. Mengke lek badhe sujud malih kan loro enten kerikile niku ya. Terus Ibnu Umar tangklet, angsal mboten ajenge sujud ngusap bathuk sik. Ngoten. Nabi lek jawab, in kunta la mahalata fa'ilan
fawahidah. Kalau terpaksa ngusap batu itu harus kamu lakukan, oleh, tapi sepisan wae. Ajenge sujud oleh. Nah, kenapa Nabi membolehkan ngusap sepisan saja? Sebab lek ngusape ping pindho niku malih obahe ping 3 luwih. Nek ngusap pisan obah pindho tok. Nah, pindho tok. 1, 2. Tapi lek ngusape ping pindho obah ping akeh. Paham nggih? Dan itu Nabi melarang. Maka lek nurut ulama-ulama kita kebetulan dalam hal ini secara umum NU Muhammadiyah sama, sholat itu enggak oleh umek lek coro NU Muhammadiyah, anteng. Paham nggih? Nah, kepada jamaah sabilillah juga yang lain-lain monggo mboten usah nderek-nderek sing salate bergerak-gerak niku. Perkara mereka berkeyakinan ngoten nggih monggo. Tapi hak kita tidak mengikuti mereka karena kita punya rujukan. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor kali jam berapa kalau angsal ser-seran list tentang inilah amalan-amalan bid'ah 1, 2, 3, 4, 5, 6 wadah temeriki. Nah, antara lain yang di list yang beriki berzikir wiritan ba'da sholat kayak tadi. Para rawuh berzikir ba'da sholat mau dibaca lirih boleh, tapi kalau ingin membaca keras itu juga sunnah Rasul. Hadis di Sahih Muslim tentu sahih juz 1 halaman 410 dan Sahih Bukhari kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 324 kalimatnya inna raf'as sauti bidzikri, sungguh berzikir dengan suara dikeraskan kayak tadi. Kapan itu? Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika para jamaah bubar dari sholat fardu. Oleh sholat fardu sih bubar salaman, zikirnya dibaca keras nopo lirih? Keras nopo lirih? Tak ulangi hadisnya, sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da sholat fardu kayak tadi. Karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisi seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sahabat melakukan itu napa mboten? Zikir dibaca keras nih. Melakukan itu napa mboten? Melakukan. Kalau Nabi melakukan itu dan hadisnya sahih Bukhari Muslim, niki sunnah napa bid'ah? Sunnah napa bid'ah? Sunnah. Nah, tapi bolo-bolo salafi wahabi itu mengelis termasuk itu amalan-amalan bid'ah. Itu urusan mereka. Tapi kula panjenengan tetap nderek ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Paham nggih? Dan hadisnya sahih kok. Lajeng yang diilis lagi bersalaman ba'da sholat. Para rawuh tersebut dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4377, nomor 4377. Sallar Rasulu adzuhra rak'ataini wal asra rak'ataini wa baina yadayhi anazah faqama wa qama an-nas fa ja'alu ya'khuduna bi yadihi yamsahuna biha wujuhahum. Rasul pernah mengimami para sahabat
dengan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, berarti jamak qasar ya. Ketika musafir. Nah, sholat itu kalau di masjid ngadep tembok langsung. Tapi kalau musafir sholat di tanah padang pasir, maka perlu depannya ditancap hitungkan apa-apa sebagai sutroh pembatas ben nggak dilewati orang-orang. Lah di hadis itu Nabi juga menancapkan tongkat di depannya. Usai ngimami, setelah ngimami tentu bubar. Kanjeng Nabi berdiri, wa qaman nas, para sahabat pun juga ikut berdiri. Apa yang dilakukan saat bubar jamaah itu? Faja'alu ya'khuduna biyadi, langsung para sahabat itu mengambil satu persatu tangannya Rasulullah, yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasulullah itu setelah sholat lemas, setelah jamaah lemas, enggak bid'ah. Tangan Rasulullah itu mereka ambil lalu mereka usap-usapkan ke wajah mereka, kebergantian. Itu orang Jawa menyebutnya cium tangan, sungkem, salaman, dan itu dilakukan ba'da berjamaah. Hadisnya Bukhari. Nah, kayak begini ini oleh teman-teman salafi dielis, termasuk amalan-amalan yang bid'ah. Kula menyampaikan ngeten iki mboten enten niat memusuhi mereka. Justru kula niku mesakaken tengene tiyang awam sing gak ngerti dalil, gak ngerti apa-apa, tahu-tahu ikut. Ngeten. Nah, ini kami sampaikan bukan bagian dari ekspresi saya melawan mereka, tapi saya kebetulan oleh Allah diamanati ilmu dalil titik-titik. Saya perlu menyampaikan kepada orang awam, sakno wong awam iku lek malah menentang amalan-amalan yang sejatinya itu sunnah. Betul. Paham nggih? Mohon-mohon yang begini jangan dipahami Marzuki suka menyampaikan perbedaan pendapat, boten. Dari tadi kula lek ngomong lek NU Muhammadiyah padha nggih tak sampeyan padha kok. Ngoten. Ini monggo diamalakan sedaya sae. Tapi ketika yang sunnah dianggap bid'ah, yang ada hadis dibilang tidak ada hadis, terus orang awam nggak tahu ikutkan sakno wong awam ini. Paham? Jadi ini sebagai bentuk kula mesakaken tengene tiang-tiang awam. Lha lek kula mboten mesakaken tak jarno ae cek nyungsep pisan. Cek kesasar pisan lek kula mboten sakaken lho. Tapi kan mesakaken lho. Dan yang ketiga yang dielis termasuk amalan-amalan bid'ah itu tahlil. Tahlil itu unsurnya ngundang konco-konco, dijak kumpul, dijak zikir, dijak ndonga. Di samping donga untuk kemaslahatan kita, juga ndongakne bapak ibu mbah-mbah sing wis sedo. Lalu ada sedekah makanan sekedarnya, semampunya. Kadang juga ada ngaji ceramah. Ini napa nggih? Tahlil ngoten niku kadang di rumah, kadang juga di makam. Ngoten. Pertanyaannya, kok ngeten niki diarani bid'ah? Bid'ahnya yang mana? Kalau itu dilakukan di makam, baca Quran, baca Yasin, baca zikir, tasbih, dilakukan di atas makam, sahabat Rasul hadis juga melakukan hal itu, menyabdakan hal seperti itu. Contoh hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh juz 1 halaman 183, tentu sahih. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
ila Sa'ad bin Mu'ad hina tuwfiya fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walamma suwiya alaihi qabruh sabbah alaihi tawilan wa sabbahna ma'ah wa kabbara alaihi tawilan wa kabbarna ma'ah. Dan selanjutnya kami para sahabat bersama Rasulullah takziah ke Sa'ad bin Mu'ad pas wafat. Nabi yang mengimami sholatnya. Lalu ketika usai dikubur selesai, biasanya tanahnya wis di roto-roto karo tangan, apalagi sana kering pasir kan, wis ditoto api, bahasa Arabnya suwiya, wis diratakni. Selesai itu Nabi di atas pusara bertasbih panjang. Lah, ada namanya baca tasbih zikir di atas makam, dan yang melakukan Rasulullah. Kami pun para sahabat juga ikut. Jadi kalau kita ditahlil imamnya baca, jamaknya juga ikut baca. Dulu di zaman Nabi, sahabat Nabi baca, sahabat juga ikut. Wa kabbara tawilan, dan Nabi setelah itu baca takbir panjang, dan itu juga zikir yang lain-lain. Kami pun juga ikut baca takbir panjang. Selesai acara kami bertanya, ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta alaih, mengapa panjenengan baca tasbih, baca takbir di atas pusara orang ini? Jawab Nabi, lamma tadayaqu alaihi qabru sabbahtu wa kabbartu alaih fafarrajallahu anhu. Ketika aku melihat mengetahui si mayit itu terjepit terhimpit oleh tanah makam, biasanya orang ini sembrono sholat. Nabi sebagai Nabi kasihan ada umatnya terjepit tanah kuburan, makanya saya baca tasbih panjang, baca takbir panjang. Berkah kami bacakan itu, Allah melonggarkan makamnya. Hadis Bukhari loh mas niki. Ojo diarani bid'ah. Orang nglakoni ra apa-apa kok, enggak wajib. Tapi bahwa kiai-kiai ulama-ulama melakoni itu, orang gawe-gawe, enggak mengada-ada lalu disebut bid'ah, enggak. Memang meniru apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Paham enten? Lalu kalau di situ baca Yasin juga, itu perintah Rasul, Pak. Perintah Rasulullah. Hadisnya ada di kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha inda mautakum. Barang siapa membaca Yasin niat ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Dengarkan. Lalu anjuran Nabi, faqra'uha inda mautakum. Baca itu surat Yasin di dekat mayit-mayitmu, di samping mayitmu. Baca Yasin dari rumah ada dalilnya di Bulughul Maram halaman 107. Juga sahih, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surat Yasin buat orang-orang yang mati. Nabi enggak menyebut di samping mayit, asal niat bacanya untuk orang yang mati, mau di rumah, mau berjarak dekat, jauh, monggo-monggo. Ini ada dalilnya. Tapi bahwa kita merlok nih maca Yasin neng sanding makame bapak, maca Yasin neng sanding makame guru, Sunan Ampel sanding makam, itu memang diperintah Rasul, dituntun Rasul. Faqra'uha inda mautakum. Baca surat Yasin di samping apa? Di samping mayit-mayitmu. Berarti di dekat makam napa jauh? Halo. Dekat makam napa jauh? Dekat.
Leres paham nggih? Hati-hati para rawuh. Andai kula jadi presiden, saya terbitkan larangan Wahabi. Ngaco ya, nguruwet ya. Halo. Yang sunnah dibilang bid'ah. Ada hadis dibilang enggak ada. Kasihan orang awam. Kasihan orang awam. Bahkan kalau sampean kepingin dengan teman-teman baca Quran sak jusan di depan makam bapak, mbah kung, kiai, monggo-monggo. Dulu sahabat juga begitu. Itu hadisnya di kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh halaman 11. Karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabri yaqra'una indahul Qur'an. Dahulu para sahabat itu menurut riwayat tadi, kalau temannya wafat, mereka sahabat yang hidup ini bergantian nunggu makam temannya, yaqra'una indahul Qur'an. Di dekat makam temannya itulah mereka membaca Al-Qur'an. Jelas? Jelas mboten? Bergantian. Mboten. Orang nglakoni ra apa-apa, Mas. Enjen enggak wajib tapi aja ngisruh. Apa ngisruh iki? Wis ra melok dakwah. Biyen kene iki akeh Hindune, Budane. Jadi kayak begini Islam itu duduk dakwahmu ya duduk dakwah mbahmu. Duduk dakwahmu ya duduk dakwah mbahmu. Ini hasil perjuangan para ulama, para wali songo. Karek nglakoni tok aja. Karek nglakoni tok aja. Cek lapo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kebiasaan setelah pemakaman diwacane alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enten dilanjut akhir Baqarah niku lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Enten wa in tubdu ma fi anfusikum gitu sampai akhir mala taqata lana bih wa'fu anna waghfir. Enten ngoten niku teng kuburan. Enten mboten? Enten. Itu juga sunnah. Nabi merintah. Orang ngelakoni ra apa-apa pancen enggak wajib. Hadisnya di mana, Mas? Di At-Tabrani juz 19 halaman 221. Halaman pinten? 221. Terus pundi? Halaman 221. Ya bunayya idza ana mittu fa'alhidni fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillah wa ala millati rasulillah thumma sunna alayya turaba shannan thumma qra' inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha. Nak, kalau nanti saya mati bikin liang lahat. Ketika kamu menurunkan jasadku ke liang lahat sambil bacalah bismillah wa ala millati rasulillah. Mana? Piye? Bismillah wa ala millati rasulillah. Itu bacaan saat menurunkan jenazah ke liang lahat. Mana? Bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Summa sunna alayya turaba shannan. Lalu urukkan tanah turab. Tanah turab itu tanah yang lembut. Jadi nguruk mayit itu jangan watu-watu padas-padas mau disikno benjut mayite. Tanah yang lembut-lembut itu loh
didahulukan. Ya. Selesai itu summakra inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Nah, setelah selesai bacakan di dekat kepalaku. Berarti nisan yang utara dah. Halo. Maisan sing lor dah. Bacakan di dekat kepalaku. Awal surat Baqarah alif lam mim seterusnya dan pungkasane surat Baqarah apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai malato kota lanabi. Terus apanya yang salah acara tahlil itu mas? Tahlil yang bacaan-bacaan itu diniatkan untuk orang yang mati, baik di dekat makam maupun di rumah. Terus sing mau reweli ku apa nih? Halo. Kalaupun di atas makam setelah pemakaman dibacakan istighfar, ya dibacakan istighfar, itu juga anjuran Nabi, riwayat Imam Abu Dawud, dan dalil ini juga dipakai dasar Muhammadiyah dalam berfatwa halaman 234 Majelis Tarjih, berfatwa bahwa setelah pemakaman disunahkan mengistighfarkan mayit, membaca istighfar untuk mayit, mendoakan mayit. Nah, dalil yang dipakai Muhammadiyah dalam berfatwa itu hadis yang tadi tak sebut itu, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud nomor 3221. 3200 angel mas ngapal ning ini angel mas. Pikunannya lo lali ya. Apa mana wis bertahun-tahun kita belajar ini mesti harus mengingat apa yang pernah kita baca bertahun-tahun yang lalu. Gak ditulungi pangeran lo lali ya ini. Lagi ya. Riwayat Imam Abu Dawud nomor 3221. Pas takziah pemakaman, lalu usai dimakamkan Nabi tetap di situ, nggak langsung pulang. Kepada sahabat Nabi menghimbau, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu ana yus'al. Koncomu iki mas, aja langsung mau tinggal prung ngawur ae, wacak-wacakno istighfar. Dan mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah supaya si mayit ini tenang menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir. Doanya yang biasa dibaca Pak Mudin bunyinya sabbatakallah bil qaulis sabit. Tak baleni, sabbatakallah bil qaulis sabit. Sabbatakallah bil qaulis sabit. Itu juga yang dianjurkan tarjih Muhammadiyah. Paham ya? Nah, terus tahlil, maca yasin lah, maca zikir, maca alif lam mim, maca istighfar. Itu semua diperintah atau dilakukan oleh Rasul atau sahabat. Sahabat pun juga atas restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Opone sing salah? Dil. Lah tapi ana badokane barang. Sampeyan ngarani badokane apa? Nakam. Kok mari acara ana mangan-mangan? Para rawuh, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani ini tokoh Salafi Wahabi. Tapi dia fair, leono hadise ya enek, lek gak ono ya ngono. Jadi Wahabi tapi fair. Apa fair? Wahabi ngene iki penak ae, kadang dijak padha iso. Ono hadise ono ya wis, ngono tok ae. Ora patek Wahabi akhire. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani
dalam kitab yang dia tulis dengan judul Ar-Rasailus Salafiyah, Ar-Rasail As-Salafiyah, halaman 46, menulis seperti ini. Kana sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar wa ya'kulun wa yashrabun. Faman za'ama anna mujarradal ijtima' al-khali anil haram bid'ah faqad akhta. Ini yang ditulis beliau. Begini maknanya. Dahulu para sahabat zaman Nabi biasa mas akumpul di masjid, dan kadang akumpul di compok dah pindah rutinan kan kita ya. Rasul ngeding, Rasul mendengar, mengetahui. Halo, apa yang mereka lakukan kumpul-kumpul di rumah, di masjid, itu sepengetahuan Rasulullah. Nah, apa acaranya? Yatanashadunal ash'ar. Dalam kumpul-kumpul itu mereka bergantian melantunkan bait-bait syair. Nah sekarang wong maca syair, cek sholawatan, cek apa, bid'ah. Dulu itu sahabat ada Rasulullah melihat kumpul mas bergantian baca bait-bait syair. Wa yatadzakarunal akhbar, dan bergantian saling bertukar kabar, saling bertukar informasi. Artinya ada satulah yang agak pinter maju nyampaikan ceramah lah dikit-dikit kultum. Nah usai acara apa langsung bubar? Gak, wayak ulun wayasrobun lah, ngakan bik ngenom. Nah mas ngakan apa? Mari acara bubar, makan-makan, minum-minum. Kalaupun di acara tahlilan, zikir-zikir tadi ada dalilnya, Yasin macam-macam ada dalilnya. Pas saya menyampaikan begini di Brawijaya, ditanya, kok setelah itu makan, apa ada dalilnya? Tak jawab rodok emosi, karek mangan net dalil. Karek masak rapo karek mangan net takon dalil. Yus doyan panganan ra doyan ya minggatone lak wis. Asline nggih niki wau. Zaman Nabi itu juga seperti itu. Habis acara ada makan-makan. Paham mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus mengawali apa? Ada sedekahan. Wong Jawa menyebut selamatan. Buka apa? Acara apa? Ada sedekahan. Itu juga dilakukan sahabat mas. Halo, juga dilakukan oleh sahabat. Riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitab Majma'uz Zawaid dan yang lain-lain, ketika As'ad bin Zurarah di Madinah akan mendirikan Jumatan, rapat kapan tanggal piro? Oke, itu tokohnya, tokoh Madinah, ya wis mendirikan Jumat di kampungnya As'ad bin Zurarah itu. Pertama mendirikan Jumat itu kok mari Jumatan buyar, gak mas, rawon mas. Jadi, biasa kayak wong Jawa awal-awal buka ono mangan-mangan. Zabah lahum syatan yataghaddauna wa yata'ashawna 'alaiha. Itu acara hari pembukaan Jumatan itu disembelihkan kambing, dagingnya banyak, cukup untuk makan siang sekian banyak jamaah dan makan malam. Wis pokoknya mayoran mas, mayoran pembukaan Jumatan. Nah sekarang kita juga melakukan seperti itu. Dulu sahabat juga
seperti itu. Kok cek gampangnya di bid'ah. Lek selamatan ono ingkung bid'ah, lek nasi kotak gak bid'ah. Terus apa bedane, Mas? Sampeyan cek gedinge karo wong Jawa iki lho. Padha-padha meni mangane. Lek model tumpeng ono ingkung desa, lek nasi kotak kutho, prasmanan kutho. Lalu sampean jak prasmanan gelem, nasi kotak gelem, ingkung ben alis opo jenenge iki opo sih? Wong karek njeglak kae kok njeglak endahar. Nek ning Lamongan ngene ngarani kakean cangkem. Nek Malang kakean jelas nggih? Zikir-zikir dalile enek, maca Yasin Quran dalile enek, ndungane mumayyit nggih dalile wonten. Kalau setelah itu ada makan-makan dalile wonten. Kalau sedekah makan itu dihadiahkan untuk yang mati, hadisnya Bukhari kok Mas, 2562-63, wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Kalau kami anak-anak mengadakan sedekah selamatan itu, ganjarannya kami niatkan buat ibu yang wafat. Bolehkah hal itu? Nabi jawab, "Na'am, boleh." Apa ibu dapat manfaat dari acara itu? Na'am, iya. Apa ibu dapat bagian pahala? Nyampe apa enggak pahalanya? Nabi jawab, "Na'am, iya." Itu hadis Bukhari. Gak percaya ini. Sama ini kata percaya Roro Kidul, percaya hadis Bukhari sebenarnya. Cek wangkote, cek atos. Nanti. Lalapo sampai 7 hari, 7 hari lek ngarani Hindu. Taman neng Bali kono, ono 7 hari ora? Bali pusat Hindu, ka usum Mas 7 hari. Jadi 7 hari itu bukan tradisi Hindu. Andai itu tradisi Hindu, di Bali itu ada selamatan 7 hari. Andai itu tradisi Hindu, bukan. Memang itu Islam. Hadisnya ada di kitab Ad-Dibaj. Apa kitab Dibaj? Syarah Sahih Muslim. Kurang apa? Syarah Sahih Muslim, juz 2 halaman 490, riwayat Imam Tawus Sahih, dan kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam Suyuti, juz 2 halaman 178, juga sahih. Hadisnya bahwa orang-orang yang telah mati itu akan menghadapi ujian pertanyaan-pertanyaan dari siapa? Mungkar, Nakir selama 7 hari. Oleh karena itu maka para sahabat mensunnahkan untuk mengadakan sedekah makanan selama 7 hari. Niat ganjarannya untuk yang mati itu. Itu Mas, terjemahnya kayak begitu itu. Naman dadi wong iso maca kitab dhewe, lah isa enggak iso maca kitab dhewe, percaya nang gone wong sing iso maca kitab. Ngono. Ojo dadi wong maca kitab dhewe ra iso. Kon percaya yo ora, lha karepmu piye? Kok repot. Jelas? Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kalau zikir kok pakai kumpul-kumpul? Hadis Bukhari juga Mas, Sahih Muslim juga Mas. Nabi itu dawuh, Allah punya malaikat yang tugasnya keliling, patroli, mencari majelis-majelis zikir. Kalau dalam patrolinya menemukan majelis zikir, mereka panggil itu teman-temannya malaikat yang lagi nyari-nyari. Gini Mas, ketemu Mas, di sini Mas. Diajak jogo, mengepung, melindungi majelis zikir itu sampai selesai.
Selesai itu lapor pada Allah. Allah nanya, min aina ji'tum? Tekontikon mem. Ji'na min indi ibadin laka yusabbihunaka wa yahmadunaka, seterusnya. Kami baru saja menungguin Joko kawula panjenengan Gusti. Mereka kumpul di suatu tempat, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, doa, macam-macam. Terus setelah menerima laporan dari malaikat, dalam hadis Bukhari ini Allah berfirman, ushidukum malaikati anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikan olehmu, sungguh aku ampuni semua orang yang hadir dalam majelis zikir itu. Loh, kurang api opo mas? Majelis zikir ini hadisnya Bukhari Muslim, barokai teko ning majelis zikir, moco gak moco dosane di sepuro. Yang bersumpah Gusti Allah, sik gak dipercaya maneh. Sumpah pangeran gak percaya, lah karek percaya karo sumpah ngiroro itulah. Kurang api opo mas? Majelis zikir geger maneh. Kalau anda baca istighfar tok ono dalile, kalau anda baca tasbih tok ono dalile. Tapi ki sekali acara semua bacaan kamu gabung-gabung, ono tasbih, ono zikire, ono sholawat, ono dungane, ono istighfar, ono qur'ane. Lagi apa ono dalile gabung-gabung? Ono pertanyaan. Taman gelem mangan gula? Gelem ora mangan gula? Urun. Gelem mangan bengkoan? Urun. Gelem mangan blimbing? Urun. Kesusu. Siji-siji ini oleh lah dipangan, enak loh. Lek dadakne siji dadi rujak, digabung oleh berapa? Oleh, enak. Kerupuk tok dipangan oleh, duduh tok dipangan oleh, duduhe rupane ireng. Segone tok dipangan oleh, dagingnya tok dipangan oleh, digabung. Tambah enak mas. Makanya Imam Ghazali kitab Ihya juz 2 273, idza lam yahrumil ahad famin aina yahrumul majmu'. Kalau satu persatunya diamalkan boleh, tidak haram, ngapain dijadikan satu kok jadi haram? Mikir. Plus tambah plus, plus tambah plus, plus. Boleh ditambah boleh, boleh. Ini aneh, boleh ditambah boleh sama dengan haram. Plus tambah plus sama dengan min. Ini matematika model opo? Apa ada riwayat gabung-gabung? Ada. Riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib tentang 3 sahabat yang punya kebiasaan beda. Abu Bakar, Umar, Ammar bin Yasir. Abu Bakar itu lek maca Quran lirih, karena Abu Bakar yukhafitu bi sauti idza qara. Abu Bakar lek maca Quran lirih. Ditanya kan, kok niki lha apa maca Quran cek lirih? Jawab Abu Bakar, lana opo banter-banter nguliri pangeran wis krungu. Salah apa bener Abu Bakar? Daman opo banter-banter nguliri, Allah juga sudah dengar. Bener dah? Wa kana Umar yajhar bi qiraati. Umar lek maca digiyetne wa antar qul huwallahu ahad. Umar timbali karo Nabi, kok niku lho maca Quran lapo banter-banter nguliri pangeran wis krungu. Apa jawabnya Umar? Ufzi'us syaitan wa uqidul wasnan.
Kula maca Quran banter damel ngusir setan. Kalih sing ngantuk-ngantuk lho cek tangi. Cek melek, bener apa salah ngene iki? Ya bener. Masuk salah. Wa kana Ammar bin Yasir akhadha min hadhihi surah wa min hadhihi surah. Kana yaqud min hadhihi surah wa min hadhihi surah. Ammar bin Yasir ku lek maca ora kok sak surat iki diselesaikan. Surat iki cukup beberapa ayat. Surat iki beberapa ayat. Iku penggaweane Ammar bin Yasir. Kayak sampean iki lho. Ono alif lam mim, ono lillahi ma fis samawat, ono ayat kursi. Cukup didik-didik ngene. Biyen iki ono sahabat ngene iku Ammar bin Yasir. Ditimbali Kanjeng Nabi. Lima ta'khud min hadhihi surah wa min hadhihi surah. Hei Ammar, kenapa kamu kalau baca Quran kok enggak satu surat kamu selesaikan? Kok kamu ambil ini dikit, ambil ini dikit, ambil ini dikit, dadekne siji. Apa? Dia balik bertanya. Akhlutu bi ghairal Quran? Atasma'uni akhlitu bihi ghairal Quran? Apa Kanjeng Nabi mendengar saya campur-campur bacaan itu dengan bacaan yang lain? Enggak juga, langgih Quran sedaya toh? Nggih. Akhirnya Nabi menjawab faquluhu thayyib. Faquluhu thayyib. All good. Ya wis lekno kabeh apik. Oleh Quran jipuk kene-kene. Oleh ana kuluhu, ana falak. Oleh. Biyen sahabat ya ngono. Wis apa maneh sing bid'ah. Mangane ana dalile. Mangane lho Mas ana dalile. Kurang lengkap apa kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah. Jelas nggih? Wis kapan-kapan. Kula yo aja dikirimi ngono-ngono ngarane mumet kula niki. Ngelis amalan-amalan bid'ah. Rasaku lek ngene iku bid'ah wis kabeh-kabeh bid'ah. Biyen niku Mas, kano NU, kano Muhammadiyah, kano HTI, kano PKS, kano LDII. Saiki enek kabeh. Berarti bid'ah kabeh biyen ra ono ngono kuwi. Biyen ra ono mic, ra ono speaker, ra ono salon, ra ono syuting, ra ono kamera, saiki enek kabeh bid'ah. Biyen ra ono HP, ra ono digital, ra ono 3G, ra ono 4G, ra ono 5G. Saiki enek kabeh napa? Bid'ah, bid'ah kabeh. Piye ngene iki? Neraka kabeh ta? Mugi manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur awratina wa amin rawatina washfi mardana waqdi anna tuyunana وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam pamit sampun jamak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.